Inspirasi hari ini, Yohanes 14 ayat 9. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Biasanya kita menyukai berbicara tentang mengasihi dan dikasihi Tuhan, yang sepertinya menunjukkan kedekatan kita dengan Tuhan. Akan tetapi bagaimana kalau ternyata kita justru membuat sedih hati Tuhan? Renungan hari ini berbicara bahwa kita bisa saja mengaku sebagai pengikut Tuhan yang cukup lama. Tetapi kita sangat mungkin membuat sedih hatinya melalui permintaan kita yang keliru atau melalui hidup yang tidak sesuai dengan tuntunannya, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau tidak sesuai dengan sifat-sifat Tuhan yang kita percayai. Tuhan kerap kali merasa heran akan kita. Ketika apa? Ketika melihat betapa tidak sederhananya kita ini. Sehingga sebenarnya pendapat kita sendiri yang membuat kita kelihatan bodoh dan lamban untuk mengerti. Seandainya saja kita berpikir sederhana, maka tidak akan menjadikan kita lamban atau bodoh, melainkan akan selalu mempunyai ketajaman untuk dapat melihat. Karena tidak bisa melihatnya, membuat kita nampak lamban mengerti. Filipus berharap pernyataan atau pengungkapan masa depan yang penuh rahasia, tetapi tidak di dalam diri Yesus, yaitu pribadi yang disangkanya telah dikenalnya. Rahasia Allah bukanlah terdapat dalam hal yang akan terjadi, melainkan sekarang ini, saat ini, walaupun kita juga menantikannya untuk diungkapkan di masa yang akan datang dalam suatu peristiwa dan saat yang luar biasa. Kita memang tidak mempunyai keengganan menaati Yesus, tetapi kita sangat mungkin punya potensi membuat sedih hati Tuhan melalui permintaan kita. Seperti yang tertera di dalam Yohanes 14 ayat 8. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jawaban Yesus dengan seketika dikemukakan balik kepada kita ketika dia berkata, "Tidakkah kamu dapat melihat dia di dalam aku?" Tuhan selalu ada tepat di sini saat ini. Ketidakpemahaman kita yang berharap Allah menunjukkan dirinya kepada anak-anaknya, tapi justru sesungguhnya Allah hanya menunjukkan dirinya di dalam anak-anaknya. Dan selagi orang lain melihat buktinya di dalam anak-anak Tuhan justru tidak bisa melihatnya. Hal yang bukan mustahil bagi kita yang percaya ingin sepenuhnya menyadari hal yang sedang dikerjakan Allah di dalam kita. Tetapi yang terjadi, kita tidak dapat mempunyai kesadaran penuh akan hal tersebut. Dan kita tidak dapat berharap untuk tetap segala sesuatunya harus masuk akal dan dapat dilihat. Terlebih bila kita minta dari Allah untuk memberikan kita pengalaman-pengalaman yang dapat dilihat. Dan justru kesadaran akan pengalaman tersebutlah yang mungkin merintangi jalan kita. Dan kita membuat Tuhan sedih. Karena yang selalu kita harapkan adalah bukti atau yang nampak. Perhatikanlah apa yang ditanyakan Thomas dan Filipus, bahwa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan menyedihkan hati Yesus karena itu bukan pertanyaan seorang anak Tuhan. Tertera di dalam Yohanes 14 ayat 5 dan yang ke-8. Janganlah gelisah hatimu. Yohanes 14 ayat 1. Adakah saya menyedihkan hati Yesus dengan membiarkan hati saya gelisah atau membiarkan pertanyaan yang tidak seimbang merasuk dalam pikiran saya? Jika saya mempercayai Yesus dengan sifat-sifat atau atribut-atributnya, seharusnya saya hidup sesuai dengan kepercayaan saya akan hal itu. Dengan cara harus mencapai hubungan yang mutlak dan tidak pernah meragukan bahwa apapun yang saya terima atau kita terima, segala sesuatu itu datang dari Bapa, dari Tuhan. Allah tidak pernah menuntun kita
pada suatu waktu nanti di masa depan, tetapi senantiasa menuntun kita sekarang ini dan saat ini. Sadarilah senantiasa bahwa Tuhan ada di sini sekarang ini, saat ini. Maka kita segera menerima kebahagiaan dan kebebasan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami bila kami sering tidak menyadari kehadiran-Mu, tuntunan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena kami sekarang baru sadar, mengerti bahwa senantiasa sesungguhnya kami dapat melihat dan menjumpai Tuhan dimanapun kami ada. Terima kasih untuk janji-Mu Tuhan, untuk senantiasa melakukan atau memberikan ketika kami minta sesuatu kepadamu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.